Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brambang. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo bersaing sengit. Alex Espargaro sudah lupakan gelar juara dunia MotoGP 2022. Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo bersaing sengit. Alex Espargaro sudah lupakan gelar juara dunia MotoGP 2022. Pembalap Aprilia Racing tersebut mengaku sudah tidak peduli lagi. Alex Espargaro merupakan pesaing utama Fabio Quartararo di beberapa seri pertama MotoGP 2022. Mereka pun seringkali masuk podium bersama. Namun, dalam 6 balapan terakhir, Alex Espargaro tak pernah lagi masuk ke podium. Terakhir kali Alex Espargaro naik ke podium terjadi di MotoGP Italia pada Minggu 29 Mei 2022. Akibat gagal menunjukkan performa apik untuk mendapatkan podium, posisinya di klasemen harus tergeser oleh Francesco Bagnaia. Pasalnya, pembalap andalan Ducati Lenovo itu berhasil meraih 4 kemenangan beruntun di MotoGP Belanda, Inggris, Austria, dan San Marino. Hasil tersebut membuat Pecco yang tadinya menempati posisi ketiga kini naik ke posisi runner-up dan menggigis ketertinggalan menjadi 30 poin dari Quartararo di puncak klasemen. Sementara itu, Espargaro mengaku tidak mendapatkan kerugian jika gagal menjadi juara dunia tahun ini. Menurunnya performa bagus di MotoGP 2022 seperti hadiah karena bisa tampil baik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Saya tidak akan rugi apa-apa tahun ini seperti hadiah, dan semua yang datang akan lebih baik dari tahun-tahun saya sebelumnya. Jadi saya akan sangat menikmatinya, kata Espargaro dilansir Motosan Kamis 15 September 2022. Pembalap berusia 33 tahun itu mengaku usai mencapai level terbaiknya membuatnya ingin bersenang-senang di sisa musim MotoGP 2022. Espargaro pun kini tak peduli dengan gelar juara dunia musim ini karena masih ada kesempatan di musim depan. Dengan cara berkendara dan menikmati suasana di garasi, sekarang setelah saya mencapai level ini, saya ingin bersenang-senang. Menang atau tidak, tahun depan kita punya kesempatan lagi, pungkasnya. Isyarat jelek dari Fabio Quartararo menjelang MotoGP Aragon. Musim MotoGP 2022 telah merampungkan 14 balapan dari 20 seri balapan. Seri ke-15, yakni MotoGP Aragon, bakal digelar akhir pekan ini di Motorland Aragon, Spanyol. Hingga 14 balapan, pembalap Prancis yang merupakan juara bertahan Fabio Quartararo unggul 30 angka dari persaing terdekatnya Francesco Bagnaia. Quartararo 211 poin, Bagnaia 181 poin. Ada Alex Espargaro yang mengintip peluang juara dunia dengan mengoleksi 178 poin. Buat Quartararo, MotoGP Aragon bukan balapan favoritnya. Dia tak pernah finish pertama pada balapan di sirkuit yang memiliki panjang 5,1 km itu. MotoGP Aragon akan menjadi balapan terberat dari yang tersisa. Namun, saya fokus ingin menjadikannya balapan yang hebat, kata Quartararo dikutip dari laman Crash. Prestasi terbaik Fabio Quartararo di Aragon cuma finish kelima. Itu terjadi pada musim pertamanya di kelas MotoGP, yaitu 2019. Musim lalu, El Diablo finish di urutan ke-8. Pemenang MotoGP Aragon 2021 adalah Francesco Bagnaia, pesaing kuat Quartararo tahun ini. Quartararo wajib super waspada lantaran Bagnaia datang ke Aragon akhir pekan ini dengan kepercayaan tingkat tinggi setelah memenangi 4 seri terakhir, yakni San Marino, Austria, Inggris, dan Asen.
saya tidak pernah melakukan lebih baik dari 5 besar di sana. Mudah-mudahan saya dan tim bisa benar-benar kuat melakukan balapan yang hebat, tutur Quartararo. Setelah Aragon, MotoGP menuju ke Jepang, Thailand, Australia, Malaysia, dan Valencia. 4 tempat awal bakal menjadi tantangan tersendiri buat semua rider lantaran musim lalu batal balapan di sana. Bagnaia beri tekanan kepada Quartararo menuju GP Aragon. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia memberi tekanan yang tak bisa diremehkan rival utamanya Fabio Quartararo. Setelah memangkas jaraknya dari sang pemuncak klasemen hingga 61 poin berkat 4 kemenangan beruntun menuju Grand Prix Aragon akhir pekan ini. Dalam 3 pekan ke depan, 74 poin maksimal diperebutkan ketika Aragon menjadi awal rangkaian triple header atau 3 balapan beruntun sebelum Jepang dan Thailand. Bagnaia tiba di Aragon dengan bekal 4 kemenangan beruntun yang fantastis, menjadi pembalap Ducati pertama yang melakukan hal itu. Kemenangan sang pembalap Italia pada tahun lalu di Aragon akan menjadi modal tambahan dalam upayanya menekan Quartararo yang belakangan ini kurang tampil garang. Saya senang kembali balapan di Aragon, di mana saya meraih kemenangan pertama saya di MotoGP pada tahun lalu, kata Bagnaia dikutip dari laman resmi Ducati, Rabu 15 September 2022. Secara umum, ini trek yang baik bagi kami, dan saya rasa kami bahkan bisa lebih kencang tahun ini ketimbang tahun lalu. Kami akan menghadapi akhir pekan ini dan pendekatan yang sama, tampil terbaik mulai Jumat dan fokus khususnya pada akhir pekan balapan, tanpa memikirkan kejuaraan. Setelah kehilangan cukup banyak poin di paruh pertama musim karena performa yang jeblok, Bagnaia kini muncul sebagai ancaman serius dengan penekanan bahwa belum ada pembalap yang menang balapan selain dia sejak pertengahan Juni lalu. Pada 2021, Bagnaia terjatuh di FP2, tapi mampu merebut pole position setelah mencetak rekor baru sirkuit Aragon. Dari posisi start terdepan, Bagnaia meraih kemenangan perdananya di MotoGP setelah bertarung dengan Marc Marquez hingga lap terakhir. Alex Espargaro pernah berpikir pensiun saking frustasinya di Aprilia. Alex Espargaro sekarang berada di posisi ketiga besar pembalap teratas. Jauh sebelum mencapai titik ini, dia pernah bergesit ganti pekerjaan saking frustasinya di Aprilia. Kakak kandung dari Pol Espargaro ini membela Aprilia sejak 2017. Dia sepakat masuk Aprilia usai posisinya di Suzuki digantikan oleh Alex Rins. Usai menjajal Aprilia RSGP di tes Valencia 2016, Alex Espargaro mengaku langsung percaya bahwa motor ini punya kesempatan bersaing di papan atas. Sejak pertama kali saya menandatangani kontrak dengan Aprilia, saya percaya masa-masa ini akan datang. Saya yakin bisa membawa motor ini ke puncak performanya, bertarung untuk podium, mungkin bukan berjuang untuk kejuaraan, ujar Espargaro dalam wawancara MotoGP Rabu 14 September 2022. Secepatnya, saya naik motor di tes pasca musim di Valencia pada akhir 2016. Saya bilang kepada Romano, kepada mekanik motor ini, bahwa motor mereka sangat baik, punya banyak potensi, sambung dia. Secara khusus, Alex Espargaro mengatakan 2 tahun setelah berseragam Aprilia merupakan masa-masa amat sulit dalam menghadapi motor Aprilia RSGP yang ia tunggangi. Dia bilang pengembangan motor kehilangan arah. Saking frustasinya, dia sampai menyewa psikolog karena membuat hidupnya tak nyaman. Saya bekerja dengan psikolog di Barcelona. Saya sudah siap untuk menjauh. Saya bilang kepada istriku, jika pada 2018 atau 2019 tidak ada pengembangan dari motor ini, saya harus menemukan jalan lain, mencari pekerjaan lain, karena setiap balapan saya selalu merasa sedih dan tidak bisa enjoy dalam hidup saya, kata dia. Namun, Alex Espargaro mengaku situasi berubah ketika sosok sang CEO Massimo Rivola yang pernah berkarir di Formula One masuk memimpin Aprilia. Dia datang ke pabrikan Noale setelah punya pengalaman bersama Ferrari dan Toro Rosso di F1.
Dan beruntungnya Massimo datang di akhir 2019. Dia mengubahnya banyak hal di Aprilia. Tak hanya itu, pada musim 2022 Aprilia juga resmi kehilangan konsesi. Tim ini tak lagi mendapatkan keistimewaan seperti jatah mesin, kebebasan tes, serta pengembangan mesin. Motornya dianggap sudah mumpuni untuk berkompetisi dengan pabrikan besar lain. Tahun ini adalah musim ke-6 bagi Espargaro membela Aprilia. Dia meyakini timnya makin kuat dari tahun sebelumnya. Bagi Espargaro, menang atau kalah, yang terpenting sekarang dirinya merasa 100 kali lipat lebih baik dari masa-masa lalunya. Tidak ada beban buat saya musim ini seperti hadiah, dan saya sudah berumur 33 tahun. Apa yang terjadi sekarang 100 kali lipat lebih baik dari masa lalu. Jadi saya hanya ingin bersenang-senang hingga lap terakhir di Valencia, ungkap Espargaro. Ini yang dirasakan pembalap MotoGP saat lama gak pakai motor prototype. Marc Marquez akan balapan di Aragon akhir pekan ini setelah sekitar 110 hari absen saat memutuskan menjalani operasi keempat humerusnya di Amerika Serikat. Di awal, Marc itu memang melakukan pembiasaan dengan menggunakan motor sport CBR 600RR. Namun, beberapa hari selanjutnya ia langsung menaiki sadel RC Tuan Trevi di tes Misano. Pada hari kedua tes, ia menjadi pembalap Honda tercepat. Tidak heran ketika beberapa kompetitor kuatnya seperti Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia begitu tercengang dengan apa yang mereka lihat. Jadi kepo, kira-kira apa sebenarnya yang dihadapi oleh para pembalap yang sudah lama nggak balapan, di mana mereka harus segera mengaktifkan kembali semua muscle memorinya untuk menghandle motor selevel MotoGP yang mana bisa berlari di atas kecepatan 310 km per jam dan mengerem kuat dengan kedua tangan, harus menahan beban gaya lebih dari 2G. Salah satu yang bisa dikulik ceritanya adalah dari Cal Crutchlow yang akan juga kembali balapan di kelas MotoGP setelah resmi dinyatakan sebagai pengganti Andrea Dovizioso yang pensiun pasca balapan seri Misano 2022. Dalam wawancaranya dengan MotoGP.com, Cal Crutchlow berkata, "Saya ingat tahun lalu ketika saya datang ke Austria setelah saya tidak mengendarai motor dalam waktu kurang dari 6 bulan. Saya sebelumnya mengendarai di tes Qatar dan tidak mengendarainya lagi sampai dengan tes Austria itu. Saya melompat ke atas motor dan saya hampir bikin motor mogok saat memulai. Saya hampir menabrak dinding pit, terhuyung-huyung ke pit lane. Saya sama sekali tidak ingat bahwa hal itu jadi begitu sulit. Lalu ketika saya keluar dari pit lane, berakselerasi dan mengalami heat rash besar-besaran karena G-force dan kecepatan motor. Saya saat itu berharap hal ini segera hilang, namun dalam satu putaran saya baik-baik saja. Saya tidak terlalu cepat, tapi mudah-mudahan tahun ini akan sedikit berbeda dan saya menantikannya," kata Cal Crutchlow. Sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.